Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kecantikan bukan hanya sekedar penampilan, tetapi juga merupakan cerminan kesucian hati dan juga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Sebagai seorang muslimah, sudah seharusnya kita rajin untuk merawat diri. Perawatan ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas anugerah Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Dalam memfasilitasi para muslimah, Azhara Spa memiliki misi memberikan kenyamanan bagi muslimah yang ingin merawat diri tanpa harus canggung perihal aurat. Nah Sobat Halal, kali ini adalah episode yang sangat spesial buat kalian para muslimah. Karena kali ini kita akan membahas seputar perawatan kecantikan di Azhara Spa Muslimah. Ini dia selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Haifani. Saya adalah owner Azhara Spa Muslimah Yogyakarta. Azhara Spa Muslimah Yogyakarta adalah spa pertama yang ada di Yogyakarta, di mana pada saat itu belum ada satu spa pun yang menyatakan diri sebagai muslimah. Kenapa Spa Muslimah Azhara itu berdiri? Karena mungkin keresahan hati saya pada tahun itu, pada tahun 2004 itu saya mendapatkan undangan spa dari suatu spa terbesar di Jogja yang harganya pada saat itu ya, tahun 2004 itu harganya 1.400.000 gitu ya. Terus saya datang ke sana dan memang wow, bagus sekali ya. Mungkin tidak semua orang bisa hadir ke sana karena harganya mahal gitu ya. Mungkin saya juga nggak akan ke sana ya kalau nggak dapat undangan ya. Kemudian ketika saya perawatan di sana, ada satu hal yang mungkin saya rasakan kurang, yaitu ketika saya keluar dari ruangan tuh ada satpam masuk gitu ya, dan saya kaget. Saya merasa ini ternyata memang untuk campur gitu, campuran laki-laki perempuan bisa masuk. Setelah itu saya berpikir, kenapa nggak saya bisa membuka suatu spa yang khusus untuk wanita gitu ya. Dan karena saya mungkin latar belakang pendidikan saya tidak nyambung gitu ya, saya seorang sarjana teknik pertambangan gitu ya, saya harus memberanikan diri ketika saya harus membuka Azhara Spa Muslimah ini. Tapi dengan kekuatan karena mungkin terbiasa mental di zaman kuliah gitu kan, makanya saya berani membuka, dan yang pertama kali saya lakukan adalah membuka rekrutmen di koran pada saat itu, dan alhamdulillah terapis yang mendaftar akhirnya banyak juga ya. Dan tentu saja yang saya lakukan pada saat itu adalah nekat gitu karena tidak punya background kecantikan gitu, saya harus berani. Dengan cara apa? Tentu saja kayak saya harus belajar bisnis gitu, karena semua usaha apapun kita harus punya ilmu bisnisnya. Jangan sampai hanya coba-coba tapi setelah itu meninggalkan. Saya tidak lakukan itu, saya benar-benar serius untuk melakukan bisnis ini. Berdiri sejak tahun 2004 merupakan perjalanan yang cukup panjang bagi Ibu Nur. Dalam mewujudkan misinya, Azhara Spa selalu berupaya untuk memperkuat branding mereka sebagai salon yang ramah bagi muslimah. Di awal ketika branding Azhara berdiri, yang kita lakukan adalah mengenalkan nama Azhara. Saya talk show di radio, saya talk show di TV, saya mendatangi kampus. Namanya marketing Azhara itu Azhara Go to Masjid, Azhara Go to School, dan Azhara Go to Kampus. Itu kita lakukan ya. Ada kajian kemuslimahan di kampus, saya datang gitu ya. Saya menceritakan sebenarnya bagaimana sih seorang muslimah itu gitu. Ternyata muslimah itu dalam Islam amat sangat dispesialkan, diistimewakan. Seorang perempuan dalam Islam itu dilindungi, disayangi, dan dicintai. Maka itu seorang wanita juga harus mencintai dirinya sendiri dengan memelihara kecantikannya.
Kita juga mengadakan talk show di Ramadan di mall gitu, Malioboro Mall, kemudian di Ambar Mall Plaza itu juga kita melakukan talk show. Setiap Ramadan kita mengisi acara, kita buka stand, kita buka klinik konsultasi kecantikan gitu-gitu ya. Itu salah satu branding yang dilakukan oleh Azhara. Seperti bisnis pada umumnya, Azhara Spa Muslimah juga menghadapi berbagai macam tantangan maupun kesulitan, khususnya dalam membangun salon berbasis Muslim di kota Jogja. Kalau awal pembukaan dulu, yang pertama kali adalah bagaimana mengenalkan spa muslimah. Itu tidak mudah ya. Kita lakukan tentu saja banyak hal ya. Banyak teman-teman itu terutama yang berhubungan dengan SDM, karena SDM Azhara itu kita rekrut tidak sembarangan ya. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan, kemudian akademi kecantikan yang jurusan kecantikan. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja kendala itu waktu, terutama pada saat kemarin kita kena COVID ya, terasa sekali ya, apalagi di bidang jasa yang treatmentnya langsung touching pada konsumen. Pada saat COVID kita sama sekali nggak boleh gitu ya untuk memegang. Dan itu di saat COVID itu banyak konsumen pada japri di WA bisnisnya Azhara. Kapan Azhara buka? Kapan Azhara buka? Mbak, saya mau body massage, saya mau facial, saya mau totok wajah gitu. Saya minta maaf, nggak bisa Ibu, mohon maaf, kita nggak bisa memegang pada saat itu. Susah sekali ya, COVID kita harus tutup gitu kan. Nah dari situlah Azhara sebenarnya dari 2009 sih Azhara sudah melakukan yang namanya membuka bidang bisnis baru, yaitu di home care. Jadi Azhara tidak hanya menerima konsumen di salon, tapi kita juga akan hadir di rumah-rumah untuk melayani konsumen tanpa mereka kerepotan. Home care itu semakin deras atau semakin banyak itu ketika pada masa pandemi. Pada masa pandemi home care luar biasa ya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang dengan pasca COVID, masa pandemi, memang Azhara beberapa unit itu ada yang tutup dan kita sekarang memfokuskan satu unit Azhara di Jalan Nyai Ahmad Dahlan nomor 63 dan satu lagi untuk home care. Jadi konsumen Azhara sekarang tidak perlu repot datang ke Azhara lagi, tinggal telepon atau tinggal chat di WA Azhara, kita akan hadir ke rumah. Berkomitmen menjadi geraha multiguna bagi para muslimah, Azhara Spa telah memiliki berbagai macam jenis dan paket perawatan yang mampu memanjakan customer. Menu yang ada di Azhara itu kita ada perawatan rambut, ada perawatan wajah, dan perawatan badan. Perawatan rambut itu diantaranya ada cream bath, masker rambut, kemudian kita juga ada dekoratif rambut berupa coloring, toning, kemudian juga ada rebonding gitu ya. Kemudian kalau untuk perawatan wajah kita ada facial, ada totok wajah gitu ya. Dan perawatan badan kita ada paket spa. Nah, paket spa itu adalah ada paket perawatan untuk pranikah dan sebagainya. Dan untuk anak-anak kita juga ada paket anak, dari perawatan rambut ada, perawatan wajah kita tidak sarankan gitu ya. Jadi hanya untuk perawatan rambut dan perawatan badan aja, body massage gitu ya, berendam di bathtub. Kita juga menyarankan anak-anak juga bisa itu berendam di bathtub untuk saraf-saraf yang kencang itu bisa lunak lagi. Kita mengeluarkan kartu namanya kartu Azhara Member Card. Apa manfaatnya Azhara Member Card? Tentu saja setiap ulang tahun akan kita sapa, akan kita berikan treatment khusus, potongan harga khusus untuk yang berulang tahun. Untuk student card, biasanya kan anak-anak mahasiswa nih sama pelajar kan maunya harganya beda ya sama yang umum. Kita berikan kartu yang namanya student card Azhara. Itu juga ada harga khusus untuk treatment pelajar dan mahasiswa. Selain menawarkan paket perawatan yang lengkap, Azhara Spa juga aktif mengikuti tren pada momen-momen tertentu agar lebih dekat dengan pelanggan. Azhara memiliki beberapa penawaran dalam produknya. Setiap bulan kita ada yang namanya promo bulanan. Kita ada beberapa paket-paket perawatan khusus, apalagi setiap Ramadan itu namanya paket fitri gitu ya. Dan ada yang namanya paket-paket khusus untuk paket pranikah gitu. Bagaimana seorang wanita yang akan menikah dia juga harus merawat tubuhnya khusus di hari pernikahan. Dalam perawatannya, Azhara Spa selalu memastikan produk yang digunakan sudah bersertifikasi halal sehingga terjamin kualitas dan keamanannya. Untuk
untuk menjaga kehalalan produk, karena tagline Azara Always Syar'i in Beauty, kecantikan yang selalu dalam koridor Islam, kita selalu menggunakan produk-produk yang memiliki standar kehalalan ya, memiliki izin Balai POM, kemudian memiliki sertifikat halal gitu ya. Untuk itu tidak semua produk itu bisa digunakan di Azara. Jadi kita benar-benar menyeleksi produk-produk yang kita gunakan. Jangan sampai produk yang tidak halal itu kita gunakan untuk melayani muslimah. Selain memastikan kualitas produknya, Azhara Spa juga sangat memperhatikan kualitas dan keterampilan terapisnya. Untuk menjaga kualitas perawatan di Azara, kita selalu mengupgrade dari terapis-terapis Azara. Pertama, tentu saja seleksi untuk SDM Azara adalah terapis-terapis yang memiliki keahlian. Bisa itu lulusan dari SMK kejuruan, bisa itu lulusan dari Akademi Kecantikan gitu ya. Kemudian setiap Jumat seminggu sekali kita mengadakan meeting bersama, di mana meeting itu diantaranya satu untuk pengajian, kemudian bisa juga untuk pelatihan-pelatihan gitu ya. Jika ada ilmu baru, ada warna-warna tren terkini, kemudian juga model-model rambut tren terkini, itu kita selalu mengupdate untuk menjadi memberikan ilmu ya kepada para terapis-terapis Azara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu produktif dan menghargai waktu. Dengan ini, alangkah baiknya seseorang tidak hanya berpuas diri pada masa kini, tetapi juga terus bermimpi dan berencana untuk masa depan. Untuk Azara Spa Muslimah ke depan, kami menginginkan nanti akan ada satu geria cantik muslimah, one stop shopping muslimah, di mana muslimah itu tidak hanya merawat kecantikan luar, tapi juga merawat kecantikan di dalam. Untuk development Azara sampai sekarang, kita akan membuka umroh ya. Umroh terbaru Azara adalah umroh untuk milenial dan untuk entrepreneur. Kemudian juga di Azahra kita punya lembaga kursus dan pelatihan. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman muslimah semua bisa hadir di Azara Spa Muslimah Jalan Nyai Ahmad Dahlan nomor 63, atau bisa melakukan telepon saja atau WA, maka Home Care Azara akan siap hadir di rumah teman-teman muslimah semua. Untuk pesan-pesan saya kepada muslimah semua, insya Allah syukurilah apa yang Anda punya, apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita, dan jagalah, rawatlah tubuh teman-teman semua atau kecantikan teman-teman semua dengan niat untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena ingat, Allah itu memberikan kenikmatan pada kita dan kita wajib mensyukurinya. Untuk muslimah juga kita mengingatkan di An-Nur ayat 31, siapakah mahram-mahram kita. Di situ disebutkan ada ayah kandung, ada kakak kandung, dan yang paling akhir itu adalah wanita-wanita muslimah dan anak-anak yang belum akil balik. Untuk itu, maka kita harus tahu dimanapun kita berada, kita harus menjaga aurat kita. Ketika kita akan membuka aurat kita, kita harus tahu siapakah yang ada di sekeliling kita, siapakah terapis kita, siapakah konsumen yang hadir di situ. Karena jika kita bertemu atau berkumpul dengan konsumen yang bukan Islam, itu kita tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Untuk itu selalu jagalah dimanapun Anda berada, always syar'i in beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat halal, wanita muslimah perlu memperhatikan kebersihan tubuh, menutup aurat, dan memakai pakaian yang sopan untuk tampil cantik secara jasmani. Di samping itu, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya lebih cantik secara rohani. Tidak ada yang salah dari perawatan diri, asal kembalikan niat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.